pada lagi mimpi nih Kak. Jangan-jangan masih ada yang bobo ya? Iya ya. Gimana kalau kita bangunin mereka? Setuju Bang. Adik-adik yang di rumah bantuin kakak ya. Bangunin adik-adik yang masih bobo. Yuk, 1, 2, 3. Adik-adik, adik-adik, bangunlah, bangunlah. Hari sudah siang, hari sudah siang. Ding, ding, dong, ding. Masih ada Kak. Masih ada yang gini. Suara Gitu tuh suaranya. Gimana kalau kita bangunin sekali lagi? Ayo, adik-adik yuk ikut ya. Iya, lebih kencang, lebih semangat lagi ya. 1, 2, 3. Adik-adik, adik-adik, bangunlah, bangunlah. Hari sudah siang, hari sudah siang. Ding, ding, dong, ding. Udah pada bangun nih Kak. Kakak merasakan seperti ada yang begini nih kakak nih. Meregangkan badan. Udah pada bangun. Nah, kakak merasakan seperti sudah ada keramaian di sana ya. Adik-adik yang di rumah yang baru bangun nih ya, kakak ingetin sekarang mandi dulu. Habis itu sarapan. Kemudian kembali klik link yang sudah kakak kirimkan di sekolah minggu dan kita akan mengikuti ibadah bersama-sama. Setuju kan? Setuju dong. Nah, untuk membangkitkan semangat adik-adik yang di rumah, yuk, kalau nanti kakak tanya apa kabar, adik-adik di rumah menjawab, sehat, kuat, mantap. Ya, kakak ulas sekali lagi ya. Bisa kan? Bisa Ya. bisa. 1, 2, 3. Apa kabar adik-adik semuanya? Sehat, kuat, mantap. Yeay. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Lagi bersama Kak Anis dan Luna. Kakak, sepertinya kakak ya, bisa kan? Bisa Ya. bisa. 1, 2, 3. Apa kabar adik-adik semuanya? Sehat, kuat, mantap. Yeay. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik yang di rumah, saat ini mari kita saat teduh sejenak ya. Adik-adik harap tertib dan tenang ya. Adik-adik, saat ini mari kita memuji Tuhan. Adik-adik yang di rumah, mari bersemangat untuk memuji Tuhan. Mari kita bernyanyi cuit-cuit pam-pam-pam-pam. Semangat ya adik-adik. Yuk. Ini gerakan kakak ya. Yuk bangkit berdiri semua. Cuit, 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 pam, pam, pam.
kasih, saat ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan lewat suara kami. Tuhan Yesus, pimpin kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya mengatakan amin. Adik-adik, saat ini kita akan mengumpulkan yang terbaik untuk Tuhan. Sama seperti minggu-minggu sebelumnya, adik-adik mengumpulkan persembahan dan orang tua akan menyerahkan kepada guru-guru sekolah minggu. Untuk itu, mari kita mengangkat pujian.
Bapa yang bertata di atas kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pada hari ini kami boleh memuji-muji nama Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tenangkan hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami bisa dan dapat memahami apa pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kami lewat firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Adik-adik, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Sekali lagi, Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Ibu tidak membacakannya dari sini. Silakan nanti anak-anak kami membacanya di rumah masing-masing, atau kita melihat langsung video berikut ini. Silakan. Segala kaum anak-anak Nuh, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel,
Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Nah, anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan, sudah menonton videonya? Ya, sudah ya. Dan video yang telah kita lihat tadi bersama judulnya apa? Betul, Menara Babel. Tetapi sebagai tema kita adalah melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, melakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan, berdasarkan video yang telah kita lihat tadi, menceritakan tentang keinginan orang yang ada di tanah Sinear untuk membangun sebuah menara. Dan menaranya mereka rencanakan membuatnya sampai ke langit. Bayangkan ya, kalau ada menara sampai ke langit. Nah, apakah menara itu bisa terselesaikan? Betul, tidak bisa diselesaikan. Kenapa? Karena Tuhan melihat tujuan orang membuat menara ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tujuan mereka membuat menara ini adalah dapat kita lihat di ayatnya yang keempat, yaitu mereka dirikan untuk mencari nama, supaya nama mereka itu terkenal. Ya, bukan mereka bangun untuk kemuliaan Tuhan. Makanya Tuhan tidak menghendaki menara itu diselesaikan. Jadi dari situ Tuhan melihat tujuan mereka sudah salah, maka yang dibuat Tuhan adalah Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Bahasa mereka tidak tahu bahasa yang satu dengan bahasa yang lain. Contohnya tadi, seseorang meminta pasir, yang dibawa malah batu bata. Seseorang lagi meminta batu bata, malah yang dibawa cangkul. Jadi tidak nyambung lagi ya bahasa yang satu dengan bahasa yang lain, sehingga menara itu mereka tinggalkan. Oleh karena itu anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengajak kita untuk melakukan sesuatu hal hendaknya kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Contohnya, perilaku yang kita lakukan yang memuliakan nama Tuhan. Misalnya, membantu teman. Nah, membantu teman yang dalam kesusahan. Jadi Tuhan mengharapkan kita membantu teman kita itu dengan setulus hati kita, bukan karena pujian orang lain, bukan karena kita dipuji nanti oleh teman yang sudah kita bantu. Nah, jadi yang Tuhan harapkan sama kita adalah kita membantu teman kita itu dengan setulus hati. Itu akan membuat nama Tuhan dimuliakan. Contoh lain seperti beribadah kepada Tuhan. Bagaimana beribadah yang seharusnya kepada Tuhan? Yaitu kita beribadah kepada Tuhan itu dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, bukan karena terpaksa. Karena terpaksa seperti harus disuruh oleh orang tua dulu, harus disuruh oleh ayah, harus disuruh oleh ibu, baru kita ibadah. Itu bukan ibadah yang sesungguhnya kepada Tuhan. Tetapi ibadah yang sesungguhnya
di hadapan Tuhan, yaitu kita beribadah dengan tulus, ikhlas, dan sungguh-sungguh. Jadi anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melakukan hal-hal berikut, hal-hal yang seperti itu, maka nama Tuhan akan dimuliakan. Oleh karena itu anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan, marilah kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan manusia. Ya, jadi kalau kita sudah melakukan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita, memberkati orang tua kita, memberkati kita dalam sekolah kita. Jadi anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan, mari lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Seperti di ayat hafalan kita yang terambil dari Kolose pasal 3 ayat 23 yang mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi anak-anak kami, firman Tuhan mengajak kita supaya kita melakukan sesuatu hal, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk manusia. Itulah ayat hafalan kita. Sekali lagi Ibu bacakan Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu pada hari ini, di mana firman-Mu mengajarkan kami untuk melakukan sesuatu hal apapun di dunia ini hanya untuk hormat kemuliaan nama Bapa di sorga. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami untuk melakukan hal-hal yang Engkau kehendaki di dalam hidup kami. Terlebih ya Tuhan, anak-anak kami yang masih belum mengerti bagaimana melakukan hal-hal yang terbaik untuk Tuhan. Ajar mereka Tuhan, supaya mereka juga bisa melakukannya untuk Tuhan. Itu juga ya Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan, supaya mereka bisa lebih lagi dan mampu menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat orang tua mereka, dimanapun mereka berada ya Tuhan, tolong mereka, berkati mereka ya Tuhan, berikan pengetahuan, hikmat daripada Tuhan, agar orang tua mereka juga jadi orang tua yang baik, yang seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Terlebih ya Tuhan, untuk kami guru-guru sekolah minggu, berkatilah kami ya Tuhan, mampukan kami, berikan kami pengetahuan, berikan kami hikmat yang daripada Tuhan, saling mendukung, saling menopang dalam pelayanan, sehingga apa yang kami lakukan ya Tuhan hanya untuk hormat kemuliaan nama Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan, ini hidup kami hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hati dan pikiran untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib.
di minggu depan. Salam sehat.